Di beberapa video saya sebelumnya, saya pernah mengatakan bahwa paling tidak ada 3 cara yang bisa dilakukan oleh seorang pemimpin untuk mempengaruhi pengikutnya. Yang pertama dengan memanipulasi, yang kedua dengan melakukan motivasi atau menyampaikan motivasi, dan yang ketiga dengan menginspirasi. Saya juga sudah menjelaskan ya beberapa perbedaannya antara manipulasi, memotivasi, dan kemudian menginspirasi. Nah, karena itulah kemudian para pakar, para pengamat kepemimpinan kemudian menyusun sebuah konsep atau teori tentang kepemimpinan dalam hal interaksi atau cara seorang pemimpin berinteraksi dengan para pengikutnya. Yang pertama disebut dengan kepemimpinan transaksional, yang kedua disebut dengan kepemimpinan transformasional, sama yang ketiga adalah kepemimpinan karismatik. Nah, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah kepemimpinan transaksional. Kalau dari sisi namanya ya, kalau dari namanya saja, dari judulnya saja, dari labelnya saja, kita sudah bisa mengetahui tentang bagaimana cara seorang pemimpin mempengaruhi para pengikutnya, yaitu dengan bertransaksi. Nah, tentu transaksi di sini tidak selalu berbicara tentang materi, tidak berbicara tentang uang ya, tapi juga bisa berbicara dalam bentuk-bentuk yang lain. Nah, biasanya model transaksi ini atau apa yang ditransaksikan ini biasa kita sebut dengan kompensasi, begitu ya. Jadi ada kompensasi yang diberikan oleh seorang pemimpin agar apa? Agar pengikutnya mau melakukan apa yang diinginkan oleh para pimpinan, oleh pemimpinnya ya. Misalnya kompensasi berupa jabatan, kompensasi berupa ruang ya, atau bahkan kompensasi berupa tanggung jawab ya. Jadi para pengikut diberikan ruang yang lebih besar, tanggung jawab yang lebih besar, dengan catatan bahwa para pengikut nanti mampu untuk menampilkan performa terbaik sebagai seorang pengikut gitu. Walaupun ya tentu saja kepemimpinan transaksional ini juga bisa kita artikan ketika para pemimpin mampu untuk memberikan ya bentuk-bentuk materi dan lain sebagainya. Maka maka kemudian ada istilah stick and carrot ya. Jadi ada transaksi yang dilakukan. Kalau kemudian para pengikutnya bisa, maka dia dikasih carrot ya, dikasih wortel. Tapi kalau seandainya dia tidak bisa, maka dia dikasih pukulan, dia dikasih hukuman dan lain sebagainya. Nah, ini teori yang pertama yang bisa dilakukan atau bisa diimplementasikan oleh para pemimpin dalam rangka untuk mempengaruhi para pengikutnya. Nah, kemudian ada juga teori yang kedua, yaitu transformational leadership, yaitu ketika seorang pemimpin mentransformasi para pengikutnya, ya, mentransformasi para pengikutnya. Nah, mentransformasi di sini ada dua, ya. Yang pertama dimaknai adalah ketika seorang pemimpin mampu untuk membuat para pengikutnya jadi pemimpin eh, menjadi pemimpin seterusnya begitu. Jadi awalnya dia pengikut, tapi ditransformasi oleh para pemimpin agar para pengikutnya itu menjadi seorang pemimpin juga, ya. Jadi ada proses, ada pengubahan yang dilakukan oleh para pemimpin. Tapi ada transformational leadership ini juga bisa dilakukan adalah bisa dimaknai ketika seorang pemimpin tetap mempertahankan pengikutnya sebagai seorang pengikut, sebagai seorang bawahan, sebagai seorang staff, tapi bawahan dan staff yang mempunyai kualifikasi tertentu, yang mengalami peningkatan pada skill, yang mengalami peningkatan pada kemampuan, yang mengalami peningkatan pada wawasan dan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan kepemimpinan. Nah, transformational leadership ini termasuk yang saya kira cukup efektif dan cukup bagus untuk kita terapkan ya. Kalau yang pertama tadi memang kesannya atau image-nya cukup tidak begitu positif ya. Walaupun kalau bagi saya sih netral-netral saja. Nah, yang kedua ini atau transformational leadership ini adalah ketika ya kita seorang pemimpin mampu gitu. Jadi Anda bayangkan, teman-teman bayangkan, misalnya ketika seorang pemimpin mampu untuk membuat anak buahnya jadi pemimpin lagi, atau anak buahnya tetap anak buah tapi dengan kemampuan yang luar biasa. Nah, ini akan tidak hanya menguntungkan bagi seorang pemimpin kalau dia mau berpikir pragmatis, tapi ini sangat menguntungkan kerjanya ya. Kerja seorang pemimpin akan lebih efektif ya. Kenapa? Anda bayangkan pengikutnya, walaupun selamanya dia tetap menjadi seorang pengikut, tapi dia punya kapasitas yang besar, dia punya skill yang besar, dia punya sesuatu yang bisa diandalkan. Jadi ini sangat efektif ya, sangat menunjang tugas bagi seorang pemimpin. Kenapa? Karena dia mempunyai bawahan, dia mempunyai staff, dia mempunyai pengikut yang mempunyai kemampuan yang sangat hebat. Nah, itu yang kedua. Dan yang ketiga, ada juga namanya kepemimpinan karismatik. Nah, ini juga cara pemimpin untuk mempengaruhi para pengikutnya. Nah, kalau saya baca kemudian di bukunya Simon Sinek ya, buku yang ditulis oleh Simon Sinek dengan judul Start With Why, beliau mengatakan bahwa kepemimpinan karismatik atau pemimpin yang punya karisma ya, yang karismatik itu adalah ketika pemimpin itu punya faktor X. Nah, faktor X itu apa? Faktor X itu adalah why-nya, alasannya ya. Keinginan yang sangat besar. Bisa kita sebut ambisi, bisa juga kita sebut obsesi. Nah, ketika pemimpin itu punya sesuatu yang besar dalam dirinya, punya keinginan yang menyala-nyala, punya obsesi
yang menyala-nyala juga begitu. Maka ini mampu untuk menampilkan sesuatu yang di mata para pengikutnya disebut dengan karisma ya. Nah, saya kira tiga ini bisa kita lakukan teman-teman semua ya, bagi teman-teman sebagai seorang bagi seorang pemimpin ya. Bagi seorang pemimpin maka bisa diterapkan, baik itu yang pertama kepemimpinan transaksional, maupun yang kedua kepemimpinan transformasional, atau yang ketiga kepemimpinan karismatik. Walaupun bagi saya pribadi tiga-tiganya bisa kita jalankan dalam satu waktu atau dalam satu situasi yang sama. Saya kira begitu. Terima kasih.